Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat. Oke, baik. Terima kasih. Kita bertemu kembali ya di mata pelajaran IPS. Ini sudah pertemuan ke-7 ya. Kita sudah beberapa kali bertemu. Baik anak-anak, untuk kita membuka pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang yang pimpin doa. Siapa yang mau? Oke, silakan nak. Pimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik. Untuk selanjutnya, anak-anak, Bapak minta coba ya, Bapak cek dulu siapa yang tidak hadir ya. Azila, Asyifa, Alisa, Hikmah. Mana ya? Oke. Ana, Arifatul, Anissa, Azharatul Jannah, Ayu, Cahya, Cici, Desrina, Dila, Erika, Umaizah, Hanifah, Kurnia, Lila, Munawwarah, Nahwatul Jannah, Rizki Aulia, Rizki Nur Afifah, ada ya, Cynthia, Suci, Septi, Sri Muawana, Suci Al Munawwarah, Sabrina, Tasya, Malifah, Jessica. Oke, baik. Berarti cuma satu yang tidak hadir ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini ya, seperti sebelum-sebelumnya ya, untuk meningkatkan dan memupuk rasa
meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional, dalam hal ini lagu kebangsaan kita ya, Indonesia Raya. Oleh karena itu Bapak minta semuanya mari kita berdiri ya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik anak-anak, silakan duduk kembali ya. Coba ya, Bapak minta kita ingat lagi ya. Kita kemarin di kelas 7 itu kemarin sudah membahas beberapa materi ya berkaitan tentang sejarah ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih mengulik tentang sejarah ya. Tetapi sebelum masuk ke materi ya, Bapak mau tanya lagi seperti biasa ya. Siapa yang pernah ke bandara di Palembang ya? Hampir semuanya pernah ya ke bandara ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tahu nama bandara yang ada di Palembang itu? Ayo. Apa? Oke, belum tepat. Siapa lagi yang tahu? Apa? Hampir. Ada lagi yang tahu? Azharatul Jannah, bandara apa? Oke, Bandara Sultan Mahmud Badarudin Du. Kasih Kusna benar. Oke. Kenapa Bapak tanya itu? Di situ ada kata-kata Sultan ya. Kira-kira apa yang anak-anak pikirkan kalau dengar kata-kata Sultan? Oke, boleh. Orang yang kaya raya. Ada lagi? Sama? Oke, boleh kan? Tetapi Sultan itu ya, nanti akan kita bahas apa sih makna kesultanan itu, kata-katanya sultan ya. Jadi menjadi nanti kita bahas tentang kesultanan ya. Apa sih kesultanan itu? Baik, untuk tindak lanjutnya anak-anak ya, materi yang akan kita bahas itu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kenapa Bapak bahas tadi sultan ya? Ternyata kalau dalam Islam itu kerajaan itu dinamakan dengan istilah kesultanan. Ya, di Palembang itu ada nak ya, Kesultanan Palembang. Ya, nanti kita ulik lagi lebih jauh. Oke, baik anak-anak, seperti biasa dalam pertemuan ini Bapak minta semuanya aktif ya, semuanya mengikuti dengan sungguh-sungguh. Bisa anak-anak? Bisa. Mau? Mau. Coba saya mau lihat konsentrasi. Oke, baik anak-anak, sekarang ya seperti biasa Bapak minta
coba satu dari kalian ya membacakan dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan pada hari ini ya. Bapak minta coba yang suaranya agak besar ya, yang di belakang. Coba apa ya? Ini kamu nak ya, dibaca nanti ya. Saya tampilkan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Boleh di ini tegak nak ya. Sebentar. Oke, baik. Bapak arahkan. Ini yang pertemuan pertama dibaca nak ya. Tujuan pembelajaran itu, boleh silakan. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama. 1. Melalui kegiatan mengamati gambar dan teks pada media fizik atau TPA-CK, peserta didik dapat memilih kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia atau Kesultanan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Banten. Lanjut kedua. 2. Melalui kegiatan mengamati gambar dan teks pada media fizik atau TPA-CK, peserta didik dapat membandingkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia atau Kesultanan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Banten dengan cermat. 3. Melalui kegiatan mencocokkan kartu soal dan jawaban, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi tentang kerajaan Islam di Indonesia dengan percaya diri. Oke, boleh. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Oke, baik. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran anak-anak, untuk kegiatan sekarang kita sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nanti kita tetap ada diskusi, tetapi dalam kelompok kecil. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kelompok kecil. Nanti juga ada kegiatan kita mencocokkan ya kartu soal dan jawaban, dan di akhir nanti seperti biasa ada soal evaluasi. Itu merupakan gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan anak-anak ya. Untuk teknik penilaiannya seperti biasa ada 3 aspek ya: sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi itu yang perlu anak-anak pahami bersama ya. Jadi kegiatan kita itu ada penilaian. Oke anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita melangkah ya. Coba sebelum Bapak sajikan materinya, anak-anak silakan dibuka HP-nya anak-anak. Oke, sudah dibuka semua? Sudah. Nah, ini kita sudah bergabung di Quizizz ya. Ini Bapak tampilkan. Sekarang anak-anak Bapak minta, sudah sama tampilannya dengan yang Bapak tampilkan? Sudah. Oke, ini ya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Bapak next dulu ya. Oke, sama ya. Oke, lanjut. Jadi materi yang akan kita bahas itu di sini ada Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, dan Kesultanan Demak. Selanjutnya ada Kesultanan Banten ya. Oke, bukan Banteng, Banten ya. Oke, baik. Coba anak-anak ya. Ini kita mulai dulu dari yang pertama ya. Kita lihat. Itu ada gambar apa di sini ya? Sultannya ya. Terus di sini ada gambar apa? Ya, kira-kira berarti yang perlu kita ketahui dari materi sekarang minimal ya. Pertama itu siapa sultannya atau rajanya kan? Siapa yang memerintahnya, di mana letaknya gitu ya. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Oke, baik, untuk pemaparannya Bapak minta kita baca bersama saja. Bapak kasih giliran ya, bisa? Oke, baik. Untuk yang pertama saya mulai dari, coba Mu'alifah baca dari pendiri dan letak Kesultanan Samudra Pasai, agak besar ya, silakan. Pendiri dan letak Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Miladiah. Letaknya di sebelah utara, kelak di daerah Lok Seu Mawe atau sekarang Pantai Timur Aceh.
Sultanan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Lanjut, sumber sejarahnya. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai antara lain diperbolehkan dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Miladiah. Catatan Marco Polo atau seorang pedagang dari Venesia yang singgah di Perla tahun 1292 Miladiah. Dan catatan Ibnu Battuta atau seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai tahun 1345 dan 1346 Miladiah. Oke, kita lanjut ya. Silakan dibaca oleh Sabrina. Silakan. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai tergantung dari perdagangan. Letak yang berdekatan dengan Selat Malaka dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Banyak perdagangan dari berbagai negara seperti Cina, Arab, Persia, Siam, Turki, Brajan, dan lainnya yang berlabuh di pelabuhan Samudra Pasai. Untuk itu, Samudra Pasai berusaha menyiapkan bandar-bandar sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Adapun barang yang diperdagangkan adalah lapa, sutra, dan kapur halus. Lanjut kehidupan agamanya. Kehidupan keagamaan. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menyebut bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syriah, dan Isfahan. Ia juga menyebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat beragama dan menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, Marco Polo menyebut bahwa masyarakat di daerah Perla sebagai besar telah beragama Islam. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Hal ini tampak pada upaya Samudra Pasai dalam penyebaran Islam ke Malaka dan Patani. Oke, kita lanjutkan dulu. Lanjut, silakan. Tentang peruntuhan ya. Peruntuhan Kesultanan Samudra Pasai. Lanjut. Samudra Pasai pada tahun 521 Masehi. Ya. Oke, silakan lanjut lagi tentang di slide nomor ini ya. Tentang bentar ya. Bentar ya. Bentar. Oke, coba dari yang kita baca, ada soalnya nggak? Silakan dijawab. Menurut kalian dari apa yang telah kita baca? Jawab saja, ini bukan evaluasi, ini melihat apa yang kalian dapatkan setelah kita membaca dan mendengarkan, mengamati ya. Ayo jawab, waktunya tinggal 13 detik. Jawab semua. Cepat jawab. Baru 7, ayo jawab. Klik aja. Oke, time up ya. Oke, kalian lihat di depan. Ada yang benar nggak? Oke, ada yang benar ya. Yang benar itu sekitar tadi ada Jessica dan kawan-kawan. Coba saya lihat. Ini yang benar ya. Pertanyaannya tadi ini ya, pertanyaannya kan.
bagaimana kehidupan ekonomi di Kesultanan Samudra Pasai. Ya. Oke, baik. Lihat, itu baru pertama ya, nanti ada lagi. Kita lihat. Nah, ini ada yang benarnya cuma 4 orang ya. Ayo yang lain jawab nanti ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti ada lagi. Kita baca lagi itu tentang Samudra Pasai. Sekarang kita tentang Kesultanan Aceh Darussalam. Oke, saya minta di sebelah sini baca nak. Ya, silakan. Pendiri dan letak Kesultanan Aceh ya, silakan. Pendiri dan letak Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Berdasarkan perintah Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Kemudian Petir dan Samudra Pasai dilakukan pada tahun 1524 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galvão Bantan Aceh. Lanjut. Perkembangan Kesultanan Aceh erat kaitnya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang Muslim menghindari Selat Malaka dan beralih menyusuri pesisir barat Sumatera ke Selat Sunda, lalu terus ke timur Indonesia atau masuk ke Cina. Hal ini mendorong perekonomian masyarakat Aceh berkembang pesat dan menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Untuk mempertahankan kedudukannya, Aceh membangun armada laut Kesultanan Islam yang kuat dan menjalin hubungan dengan Kesultanan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Utsmani, Abyssinia, dan Mesir. Oke, lanjut ya. Kamu nak silakan. Ya. Boleh di depan, boleh di HP, boleh baca ya, sama saja. Silakan. Puncak kejayaan. Ya. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah pesisir timur dan barat Sumatera serta pesisir barat semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda berupaya merebut Melaka dari Portugis, namun upaya gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Lanjut. Kehidupan keagamaan. Sultan Iskandar digantikan oleh Sultan Iskandar Thani yang memerintah tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kejayaan Kesultanan Aceh semakin meningkat, namun berbeda dengan pendahulunya, Sultan Iskandar Thani lebih mementingkan pengembangan di dalam negerinya. Oke, boleh. Kita lanjutkan dulu. Yang mati apa yang kamu baca nak ya, silakan. Dibaca tentang keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa ini, bidang keagamaan berkembang yang didukung oleh kehadiran seorang ulama besar bernama
meninggal Sultan Iskandar Aceh Ramadan mulai mengalami kemunduran. Meskipun demikian, Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini tentang ringkasan yang telah kita baca tadi ya, mulai dari pendiri, perjuangan, puncak kejayaan, kehidupan keagamaan dan keruntuhan. Ini saya buat ringkasannya di satu slide. Nah, sekarang siap-siap seperti tadi ada soal ya. Lihat, dengarkan apa yang telah kita baca itu diamati. 1, 2, 3. Ada ya? Ini sendiri-sendiri dulu, belum diskusi ya. Ayo sendiri-sendiri dulu. Ini belum diskusi. Ayo. Jawab ya, waktunya tinggal 15 detik. Jawab. Ayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang benar kita lihat. Lihat di sini. Oke, yang hijau itu benar nak ya. Nomor 1 Rumaiza, Sabrina, Ayu dan kawan-kawan. 11 itu ya. 11 yang benar ya. Oke, baik. Jadi intinya anak-anak kenapa Bapak tampilkan seperti ini ya. Sembari kita mendengar ya, membaca, mengamati, juga kita harus bisa mengambil informasi penting yang ada di dalam materi. Ya. Kita mau coba sekali lagi? Iya. Kita baca lagi ya tentang materi selanjutnya. Ayo, tingkatkan lagi ya. Ini tentang Kesultanan Demak. Bapak minta coba dibaca Tasya, silakan. Berdiri dan letak Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Batak yang merupakan keturunan Raja Brawijaya, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Puncak kejayaan wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukadana atau Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggalek. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fatahillah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Oke, lanjut. Azharatul Jannah dibaca. Kehidupan ekonomi ya. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan budaya. Pengalihan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka di tangan Portugis membuat pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan Transkilong atau penghubung dengan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Lanjut, kehidupan agamanya. Kehidupan keagamaan. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran Islam didukung oleh para wali dengan Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo berasal dari Demak, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Mereka berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Demak juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Oke, lanjut tentang keruntuhannya ya. Nakhwatul, silakan. Keruntuhan Kesultanan Demak. Setelah Sultan Hanikana wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan yang memperebutkan tahta Demak. Konflik berakhir setelah Jaka Tingkir
sekaligus menantu Sultan Trenggono merentang pemberontakan Arya Kanangsan yang mendirikan tahta Demak. Jaka Tingkir kemudian memindahkan pusat pemerintahan Demak ke daerah Panjang. Oke, ya, itu tentang kerajaan Demak. Ini ringkasannya ya, tentang pendiri sudah, tadi puncak kejayaan sudah, kehidupan ekonomi sudah, kehidupan agama, dan terakhir tentang keruntuhan Kesultanan Demak. Oke, baik. Seperti tadi ya, siap? Siap. Mudah-mudahan benar semua. 1, 2, 3. Jawab ya. Oke, coba kita lihat. Masih ada nih yang belum jawab. 12 orang. Ayo, yang lain jawab. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktu, time up. Oke, Ayu, Sabrina, Asifa, Nahwa, Tasya, dan lain-lain benar ya. 11 orang benar ya. Yang lain belum. Oke, cuma 15 orang yang menjawab tadi ya. Oke, baik. Nah, ya, untuk materi terakhir tentang Kesultanan Banten itu nanti bisa kita baca sembari nanti kita games ya, menemukan jawaban dari kartu soal dan kartu jawaban. Nah, jadi nanti Bapak ini keluarkan ya gamesnya, nanti di WA sudah Bapak kirim media untuk pertemuan kita hari ini ya, jadi itu bisa diakses tanpa paket internet. Sudah di-download? Oke, ini Bapak akhiri dulu ya presentasi dengan media quizesnya. Sampai di sini sebelum Bapak tutup tentang materinya, ada pertanyaan nggak dari materi tadi atau ada yang kurang jelas? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, sekarang kita bagi kelompok ya. Bentar, saya akhiri dulu. Oke, saya akhiri. Oke, silakan dibuka ini ya, yang Bapak kirim di WA. Ada belum? Sudah ada kan yang seperti ini? Ada ya? Oke, ini materinya sama dengan yang tadi, bisa kamu baca nanti tanpa pakai data. Oke, Bapak langsung ke halaman terakhir nak. Silakan juga kalau mau ya, dilihat halaman terakhir. Ini kelihatan nggak nih? Jelas nggak ya? Ke depan ini jelas nggak nih? Kurang ya? Oke ya, tapi bisa terbaca kalau dari dekat. Ini Kesultanan Aceh Darussalam, ini keruntuhan Kesultanan ya Samudra Pasai ya. Oke, baik anak-anak, coba Bapak lihat dulu ya. Bentar, kalau kurang jelas saya perbaiki dulu sebentar ya. Sembari Bapak memperbaiki tampilannya, anak-anak, coba anak-anak lihat ya. Ini sebentar lagi Bapak bagikan ini ya. Ini kartu soal. Ini kartu soal ya. Nanti tujuannya kartu soal ini akan anak-anak cari jawaban dari kotak yang ini, itu sebenarnya kunci jawaban semua ya, kunci jawaban semua. Nanti kartu soal ini anak-anak cocokkan dengan cara menempel, misalnya oh ini dapat ini, kelompok kalian bisa dapat ini, anak-anak oh merasa ini jawabannya, tempel di sini ya. Itu cara mainnya nanti ya. Jadi cara mainnya itu anak-anak amati kartu soal ini yang dapat, yang Bapak bagikan nanti, terus dianalisis, disesuaikan dengan materi yang sudah ada, yang saya kirim di media hari ini ya. Nanti dicocokkan. Setelah itu baru nanti kita nilai dan presentasi yang benar dan yang salah. Paham? Halo. Mengerti? Tidak ada pertanyaan? Jadi Bapak ajak dulu ya. Bapak ajak anak-anak. Bapak bentuk kelompok belum ya? Oke, Bapak bentuk kelompok.
kelompok ini yang dekat ya, duduk berdua itu satu kelompok. Ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, ini satu kelompok. Nah, yang ini karena 3, ini satu kelompok, ini sama ini satu kelompok, itu satu kelompok. Oke? Yang lain duduk berdekatan itu berarti satu kelompok. Paham? Menjawabnya berarti secara berkelompok ya. Bisa? Bisa. Oke, Bapak bagikan ya. 1, ini kelompok kamu ya. Oke, boleh tolong di ya. Silakan. Itu, oke, yang kamu ya. Saya nggak tahu nih. Oke, ini ya. Silakan. Oke, itu dioper ya, ke kelompok situ ya. Minta tolong ya. Ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Ini mana yang belum ya? Yang belum dapat. Oke, maaf. Ini ya, silakan. Berdiskusi ya. Anda sudah dapat semua? Oke, silakan diamati dulu, dibaca ya. Sembari Bapak perbaiki dulu tampilan yang di sini. Diskusi ya, tentukan jawabannya nanti. Nanti sebentar saya kasih waktu berbarangan kalian menempelkan ke depan. Kalau seperti ini jelas belum Nak ya? Seperti ini cukup jelas? Oke, kalau seperti itu jelas pilih saja nanti ya. Coba itu yang perlu anak-anak cocokkan ya dari kartu soal yang anak-anak dapatkan. Oke, saya kasih waktu sebentar. Kalau nggak jelas yang di HP itu di depan ya nanti ya.
cari jawabannya. Setelah ini nanti ketika Bapak bilang silakan maju, berarti yang selesai langsung menempelkan yang menurut kalian itu kunci jawaban. Oke, bagi yang selesai Bapak persilakan, jangan berlari ya, berjalan saja. Oke, silakan. Bagi yang selesai. Di atasnya. Yang selesai untuk kunci jawaban. Oke, gantian, satu-satu gantian biar tidak terhalangi. Oke, silakan. Yang selesai kembali ke tempat. Ya, di atasnya ya. Jadi kunci jawabannya tetap terlihat. Nanti gantian kalau masih belum ini ya. Oke. Yang sudah tempel nggak apa-apa, lihatlah. Nggak boleh lagi diperbaiki. Ayo, silakan. Masukkan ke kotaknya ya. Oke, silakan. Ingat ya, mana yang kalian tempelkan ya, jangan sampai nggak ingat. Ingat ya. Nggak apa-apa. Silakan kembali. Oke, saya tunggu. Sabar saja, nggak apa-apa. Yang kalian tempelkan ingat ya, jangan sampai lupa nanti. Mana yang saya tadi? Nggak boleh, harus ingat. Setelah ini kita lihat, kita koreksi bersama. Bisa. Ya. Nggak apa ya kalau menurut kalian itu yang kalian benerin apa tempel di situ. Yang penting menurut kalian itu di mana ya? Nggak apa-apa kalau sama kotaknya, berarti ada satu yang salah. Kalau ada kotak yang sama. Ya kalau di situ. Kasih di sini ya berarti jawabannya ya. Oke, ada lagi? Apa? Di mana? Itu menurut kamu ya? Kau boleh coba. Bisa nggak? Udah? Oke. Di kotak mana? Kotak mana? Oke. Yang di situ. Ya, boleh. Oke, baik. Oke. Habis yang belum ngumpul? Habis. Oke, ini sudah tidak bisa lagi diubah ya. Jadi ini merupakan jawaban dari kelompok kalian. Oke. Kita periksa. Ya, Bapak sudah menyiapkan kunci jawabannya ya. Pertama, ini kelompok siapa? Oke, Meza dan Muna. Nah, ini yang nomor 1 itu. Coba satu orang deh baca, Meza coba di sini. Baca. Oke, ada ke depan ya sambil ini ya. Oke, ngarep ke anak-anak. Sini. Sini. Oke, baca soalnya terus dijawab ya. Selesai. Jawabannya apa? Kesultanan Aceh Darussalam. Kira-kira benar salah? Kedengaran enggak tadi? Oke, saya bacakan sekali lagi ya. Disimak biar kalian bisa menilai ini benar atau salah. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Berdasarkan berita Portugis, kesultanan ini di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaannya. Itu jawaban kelompok Umeza itu Kesultanan Aceh Darussalam. Benar atau salah? Benar. Ya, sudah tepat. Benar ya. Boleh kasih aplaus, silakan dulu. Oke, itu ya. Jadi disimak ya. Saya mau minta lagi, saya lihat dulu nih. Ini kelompok siapa ini ya? Kelompok Tasya ya. Coba Tasya, saya mau salah satu maju baca seperti tadi, terus yang lain simak benar atau salah.
Jawaban kelompok kalian? Keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai. Oke, itu tentang keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai. Oke, saya cek dulu ya. Nomor 6 ini jawabannya dari kelompok Tasya. Itu kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Yakin? Berarti jawaban kelompok ini setelah saya amati berdasarkan kunci jawabannya itu benar tentang keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai. Oke, boleh kasih plus juga nak. Oke, ya. Satu lagi deh saya mau lihat ya. Ada nggak yang kira-kira salah? Saya lihat dulu. Ini kelompok siapa ya? Kelompok siapa yang F? Ini di sini jawabannya ya. Oke, saya cek dulu. Oke. Yang ini kelompok siapa? Nah, ini yang berarti salah satu pasti ada yang salah. Kita lihat ini siapa punya siapa? Kelompok siapa namanya? Oke, yang di bawahnya kelompok siapa? Oke, kita lihat berarti salah satu ada yang kurang tepat. Karena jawabannya sama. Jawabannya apa yang di sini ya? Apa ya ini? Kesultanan Demak. Oke, saya lihat dulu nomor berapa ini ya? Nomor 4. Oke, iya, yang di bawah ini siapa nih? Coba dibaca deh, satu orang, silakan. Disimak ya nak ya. Punya kamu ya. Kesultanan ini merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Fatah yang merupakan keturunan Raja terakhir dari kerajaan Buyut Garis. Awalnya kesultanan ini merupakan wilayah dari kerajaan Majapahit. Oke, itu ya, kedengaran nggak? Jadi jawaban dari kelompok siapa nih? Jawabannya benar. Yang kelompok yang di bawah ini yang benar ya. Yang di atas ini kelompok siapa tadi? Yang di belakang? Oke, itu kurang tepat. Coba kita cari ini nih. Silakan duduk nah. Kasih plus juga. Ini saya baca ya. Ini berarti yang di atas kurang tepat nak. Ya di sini kenapa kurang tepat? Kita cari mana yang lebih tepat ya. Coba dengarkan. Siapa yang tahu Bapak kasih hadiah? Oke, saya baca ya. Setelah Sultan Trenggana wafat, ya, kesultanan ini mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan yang memperebutkan tahta kekuasaan. Konflik berakhir setelah Jaka Tingkir, ya, meredam pemberontakan Arya Panarsa yang menginginkan tahta Demak. Itu kira-kira mana otak mana yang lebih tepat ya? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, coba itu dulu silakan. Yang mana kira-kira? Kotak apa? Nomor 11. Apa ini? Keruntuhan Kesultanan Demak. Oke, benar atau salah? Benar. Yang ini berarti harusnya di kotak nomor 11. Di sini ya. Berarti ini salah dong. Iya kan? Ya. Oke, kasih plus dulu nak yang jawabnya. Hadiahnya nanti saya kasih nilai tambahan pas nanti evaluasi. Oke, yang di sini kelompok siapa ini? Gak apa-apa, berarti kita carikan jawaban yang lebih tepat nak ya. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Oke, coba Bapak minta konsentrasi. Baik, ini Bapak bacakan ya, atau ini deh, kamu nak bacakan. Ke depan, bacakan. Yang lain simak ya, mana yang kira-kira jawaban yang paling tepat. Ini pasti kurang tepat nih, karena tadi harusnya jawaban yang tadi ya. Ini buat nggak apa-apa. Ya, silakan. Satu saya soalnya. Simak. Selain membangun benteng pertahanan, Fatahila juga mengembangkan kesultanan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kesultanan ini kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran,
jawabannya? Yang berani, ayo. Saya bacakan sekali lagi. Selain membangun benteng pertahanan, Fatahillah juga mengembangkan kesultanan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kesultanan ini kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, kesultanan ini akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Siapa yang tahu? Oke, siapa? Ya, apa jawabannya? Kotak nomor 7. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo saya tunggu. Apa sih dia? Kotak nomor 13. Kesultanan Samudra apa? Belum. Ini apa sebenarnya? Kotak nomor 9. Yang di sini harusnya nak, itu jawaban yang benar. Kasih plus untuk samping. Oke, masih dari yang kita dapatkan ini kurang tepat ya, 1 ya. Tadi ini 2. Oke, kita langsung koreksi saja ya. Itu contohnya pembahasan bahwasanya ada yang benar, ada yang belum. Jadi diamati lagi nak. Ini saya langsung nilai ini benar tadi ya. Ini jawaban kelompok siapa nih ya? Oke, saya nilai ini kotak nomor 5. Ini benar ya. Kelompok itu benar, boleh. Ini coba ini nomor 7 ya. Nomor 7, yang ini yang benar siapa nih? Kelompok ini. Oke, boleh, bagus ya. Ini berarti kurang tepat ini ya. Oke, ini di sini jawaban ini ya. Kelompok siapa ini ya? Oke, di sini kan? Oke, kita periksa. Ini kurang tepat nak ya, bukan di sini harusnya. Tapi di kotak nomor 14. Ya. Yang di sini ini kelompok siapa tadi? Kembali Pak, yang di atas atau yang bawah? Yang bawah ya. Ini apa nih ya? Oke, ini tepat ya. Ini benar ya, mohon maaf. Ini benar ya. Ini kelompok siapa tadi? Sudah diperiksa ya? Belum tepat tadi ya. Oke, yang ini kelompok siapa nih? Kita periksa nomor 12. Ini benar juga. Ini tadi siapa yang benar nih? Belum diperiksa nih ya. Oke, ini nomor 15 itu harusnya jawabannya yang ini benar nak ya. Yang ini berarti kurang tepat. Kita periksa. Yang benar itu kelompok, coba tunjuk tangan yang ini. 1 orang. Oke, yang ini belum diperiksa tadi ya. Yang sudah ya. Oke, ini benar juga. Oke, 2. Mana kelompok nih? Tunjuk tangan. Oke. Ini yang ini benar ya. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok salah ya. Tapi yang benarnya kelompok totalnya yang salah itu 6 kelompok, yang salah itu berapa kelompok? 8, karena kita tadi 14 kelompok. Jadi boleh nggak apa-apa untuk pertemuan pertama berarti masih ada yang keliru, tetapi Bapak minta di pertemuan kedua kita tingkatkanlah. Paham? Oke. Jadi ingat ya, karena ada yang kurang tepat dalam jawab. Bagi kelompok yang tepat jawabannya itu nilai plusnya itu saya tambahkan pas evaluasi. Jadi kelompok yang benar itu sudah mendapatkan nilai tambah. Paham? Oke, boleh kita kasih semangat dulu untuk kita semuanya. Oke, baik. Anak-anak ya. Sekarang Bapak minta coba ya diamati lagi ya yang materi tadi, kira-kira sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, nanti setelah ini akan ada kegiatan evaluasi anak-anak ya. Sebelum kalian melanjut ke evaluasi, ada yang perlu dipertanyakan.
ditanyakan boleh, kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ya. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Saya tanya, kalau tidak ada, saya tanya, apa kesulitan kalian dari menemukan pertanyaan dan kunci jawabannya, kira-kira kesulitannya? Bagi yang kurang tepat tadi, kira-kira apa ya kendalanya? Kok bisa salah? Apakah terlalu terburu-buru, atau tidak fokus, atau seperti apa? Gimana? Gugup. Apa? Kenapa nak? Apa kendalanya? Tadi salah ya? Kenapa salah? Tidak fokus atau terburu-buru? Oke, terburu-buru ya. Jadi Bapak minta pertemuan besok ke depan itu jangan terburu-buru, tetap bisa cepat, tetapi tetap harus teliti ya. Bisa di cross check, bisa dibaca 3 kali minimal. Kalau sudah 3 kali, kalau masih yakin berarti boleh langsung jawab. Tapi kalau masih ragu-ragu, tahan dulu sampai kalian bisa merasa ya. Paham? Oke, baik anak-anak, kalau seperti itu kita lanjutkan kegiatan kita ya. Ini Bapak anggap sudah bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar sebenarnya sudah bisa, walaupun beberapa kelompok masih ternyata memilih jawaban yang kurang tepat. Oke, baik anak-anak. Sekarang Bapak minta kita lanjutkan kegiatannya. Kita sudah akan melakukan soal evaluasi, mengerjakan soal evaluasi. Oleh karena itu, anak-anak coba ya dilihat di WA group ya. Boleh dihidupkan kembali datanya. Kita sekarang kalau soal evaluasinya ini kita sendiri-sendiri. Oke, sendiri-sendiri ya. Sebentar saya kirim linknya. Minta tolong dong yang ditempelkan di depan itu boleh dicopot ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, 4 orang atau 5 orang saja. Hati-hati ya. Yang lain siapkan HP-nya, ya, siapkan HP-nya. Bentar, saya kirim dulu soal evaluasinya. Saya kirim dulu ya. Belum, saya kirim dulu. Ya, bentar ya, belum ya. Saya kirim dulu, ini terkendala laptopnya di rumah. Oke, buku yang lain itu ditutup semua nak ya. Simpan semua di soal evaluasi. Oke, baik. Bentar ya, saya kirim linknya. Kita langsung. Bentar. Saya rapikan dulu biar kita ini ya. Seperti tadi ya, nanti kita yang benar nanti langsung kelihatan siapa yang juara 1, juara 2 langsung kelihatan sekarang. Oke, bentar saya kirim linknya dulu ya. WA kelas kita. Oke, coba silakan diklik link yang terakhir saya kirim. Ya, paling bawah. Bisa? Buat nama tadi mati. Jangan langsung jawab ya, dipikirkan.
merah itu salah, yang hijau benar. Jadi pelan-pelan saja nak, biar banyak yang tepat. Nggak boleh diskusi, ayo sendiri-sendiri. Yang salah satu bebas. Ayo fokus ya, kerjakan evaluasinya. Ngerjainnya cukup sekali ya. Ayo, selesaikanlah, yuk. Selesaikanlah. Ayo ditunggu yang lain selesaikan nak. Ayo yang lain. Saya lihat dulu apa yang lain. Ayo masih beberapa yang belum selesaikan. Ini berarti itu gangguan ini ya. Ini belum mengerjakan sama sekali. Ayo sebelum saya kasih waktu sekitar 3 menit lagi ya. Setelah itu saya stop semua, selesai nggak selesai.
Ayo yang sudah mengerjakan cukup ya, nggak usah 2 kali, cukup sekali saja. Ya, yang nggak bawa HP tadi boleh gantian ya, boleh dikasih pinjam nah, buat nama pribadi tapi ya. Oke, masih ada ya? Masih ada yang mengerjakan? Masih Erika, boleh pinjam HP temannya ya, kerjakan sekarang. Silakan Erika, saya tunggu. Yang selesai mengerjakan cukup ya, tidak usah lagi mengerjakan, cukup ya. Yang belum mengerjakan tadi ya, saya persilakan. Siapa namanya? Saya lihat dulu. Ini udah nih, Siti apa ya nih? Ini udah ada. Ya. Sudah. Ayo yang belum, yang tadi belum bawa HP ya. Oke, boleh ya. Siapa yang belum coba tunjuk tangan? Siapa? Anissa ya. Ayo, sebentar saya kasih waktu sebentar nah. Yang lain fokus dulu ya. Coba semuanya konsentrasi. Oke, yang mengerjakan cuma yang ketinggalan tadi saja ya. Yang sudah mengerjakan cukup, tidak usah lagi. Sudah, bisa. Sudah semua? Sudah. Yang dapat HP pinjam ya, kasih pinjam aja semuanya ya. Sudah. Dua menit lagi ya. Sudah? Siapa nih yang belum ya? Sri Muawana mana? Masih ya? Ayo di percepat nak.
Waktunya kalau saya bilang habis saya cut di sini ya. Kalian nggak bisa ngerjain. Oke, tinggal 10 detik lagi dah. Habis. Udah? Oke, mohon maaf ya, waktunya habis. Saya akhiri. Kita lihat hasilnya. Oke, 1, 2, 3. Ini juara 1 sampai 3 ya. Jadi gini nak ya, itu semuanya di sini terlihat oleh saya yang mengerjakan 2 kali ya. Tadi ada 1 orang mungkin atau 2 orang yang mungkin gangguan pertama, itu dia mengerjakan lagi saya izinkan ya. Tapi kalau memang ada yang usil ya mengerjakan 2 kali, nanti yang saya ambil jawabannya itu jawaban yang pertama. Paham? Kalau ada gangguan tadi saya maklumkan ya, nanti saya lihat lagi evaluasinya. Tapi sementara di sini juara pertamanya kita lihat ada atas nama Erika, kasih atas nama. Kedua Mu'alifah. Dan ketiga Sabrina. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Lebih keras. Oke, jadi itu kegiatan evaluasi kita ya. Seru nggak? Jadi sudah kita laksanakan evaluasinya, nilainya sudah anak-anak lihat semua ya. Jadi pertemuan besok itu seperti inilah. Jadi harapan saya hari ini sudah cukup bagus. Besok kita tingkatkanlah. Bisa? Bisa. Coba ini kita sebelum masuk ke penutup, Bapak minta ya. Kalau ada pertanyaan anak-anak ya, boleh ditanyakan. Oh Pak, saya sulit ini, belum mengerti ini, boleh. Ada pertanyaan tidak? Halo. Hai. Dari materi kita tentang kesultanan apa tadi ya? Kesultanan apa? Masih ingat ya? Asal. Oke, kesultanan Banteng. Ada kesultanan Demak. Ya, Demak ada. Terus Aceh. Ya, materinya sudah saya kirim. Kalau dari yang kalian baca itu kurang jelas, itu boleh ditanyakan. Jangan takut, ya. Terus saya minta kalau materinya seperti ini materinya harus menuntut kita untuk membaca. Ya, jadi harus kalian baca kalau bila perlu tuh 3 ulang, ya 3 kali, ya diulangi 3 kali, baru kalian bisa saya harapkan itu bisa memahami benar-benar 100% apa yang kalian baca. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita untuk pertemuan selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Bapak minta mari kita bersama merefleksi lagi pertemuan hari ini ya. Bapak kirim lagi link WA untuk refleksi pertemuan hari ini ya. Bentar, saya kirim. Buka WA-nya lagi nak ya. Kita melakukan refleksi untuk pertemuan hari ini. Linknya saya kirim sebentar. Jawab dan disesuaikan dengan pendapat kalian masing-masing. Sebentar ya. Dibaca pertanyaannya nak ya. Sebelum refleksi nak, saya minta coba kita bersama-sama memberi kesimpulan untuk pertemuan kita ya. Jadi kalau dari Bapak ya dari awal sampai akhir tadi sudah cukup bagus kegiatan kita nak ya. Hanya saja pada beberapa aspek khususnya tadi menjawab soal tadi ya, mencocokkan kartu jawaban itu kalian saya lihat masih terburu-buru ya, sehingga tadi ada beberapa kelompok yang kurang tepat menjawab. Jadi kesimpulan saya untuk pertemuan ke depan anak-anak jangan terlalu terburu-buru. Paham?
kesimpulan materi ya. Kesimpulan materi itu kita sudah mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia. Ternyata pada zaman dahulu itu kerajaan-kerajaan Islam khususnya di Indonesia itu banyak ya, bisa terdiri dari tadi kita sebutkan Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak ya, Kesultanan apalagi Banten dan Kesultanan ya, semua itu berdiri ya, dimulai dari berdiri berkembang dan mencapai puncak kejayaan, lalu pasti ada keruntuhan. Sebabnya beda. Tetapi itulah kehidupan nak ya. Ya itulah namanya kehidupan. Ada awal, ada akhir. Jadi tidak ada yang abadi. Oke, jadi kesimpulan saya, jadi kita dalam menjalani hidup itu memang harus memahami bahwa ada masanya kita berkembang mencapai puncak kejayaan, dan nanti kita harus siap-siap bahwa kita akan digantikan dengan yang lain. Ya, seperti itu anak-anak. Baik, ini sudah tampil, Bapak kasih lihat dulu link refleksinya. Link refleksi untuk hari ini. Oke, sebentar ya. Saya teruskan dulu ke kelas kita. Silakan dicek. Ini link refleksinya. Silakan diisi. Saya kasih waktu sebentar. Silakan diisi, dibaca ya. Sudah diisi, Bu Eza? Sudah diisi, nak? Sudah diisi? Dibaca ya soalnya ya. Sudah diisi? Malika sudah? Dilanjutkan di rumah nanti ya. Refleksinya bisa dilanjutkan di rumah, HP-nya ya. Oke, baik. Bagaimana yang di situ? Sudah belum? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan kegiatan kita. Refleksi sudah, kesimpulan sudah. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya, Bapak beri tugas ya untuk memantapkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Tadi sudah saya kirim media pertemuan hari ini. Di halaman terakhir ada halaman seperti yang Bapak tampilkan. Coba nanti dibuka. Itu ada, kalian bisa klik ini saja nak ya. Yang ini anak-anak klik, nanti bisa dikerjakan di rumah. Itu LKPD seperti kemarin, tetapi bedanya sekarang anak-anak Bapak minta kerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa? Ini pekerjaan untuk di rumah, untuk memanfaatkan waktu kalian dan menguatkan lagi materi yang telah kita pelajari. Mengerti? Oke, itu untuk tugasnya. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan kegiatan kita, materinya tetap sama tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Hanya saja bedanya kita membahas kesultanan yang lain ya, dari 4 tadi ya. Jadi oleh karena itu Bapak minta anak-anak sekalian baca ya, yang ada di buku itu dibaca dan akan kita bahas besok. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Tadi siapa yang mimpin doa anak? Oke, silakan sekarang anak siapa namanya? Desrina, anak. Silakan ya ke depan pimpin doa sebagai doa penutup. Mau hati-hati ya, silakan. Ke depan ya, silakan berdoa untuk menutup. Yang lain coba konsentrasi. Kegiatan berdoa kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita berharap kegiatan kita itu mendapatkan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan nak dipimpin. Rabbihum nasaudana
warahmatullahi wabarakatuh.